Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Dr. Hajatuti Kurniati MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Proposal Pendidikan Biologi, dan teman-teman kelas 7B Pendidikan Biologi yang saya banggakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal internasional yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Multimedia Interaktif Berbasis Presentasi PowerPoint dengan mengintegrasikan strategi encoded instruksional dan konsep modularitas. Dalam bahasa Inggrisnya yaitu Integrating Encoded Instructional Strategy and Modularity Concept into Interactive Multimedia PowerPoint Presentation. Baiklah, di sini ada identitas jurnal. Nama penulisnya yaitu Yuhting Shen. Nah, dari Departemen Manajemen Informasi, Universitas Teknologi Tainan, Yunkan, Tainan, 710, Taiwan. Jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2012 dengan nama jurnal International Journal of the Physical Science. Volume 7, isi 1, dan terdiri atas halaman 107 sampai 115. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Nah, pengajaran berbasis multimedia sedang diterapkan secara luas untuk meningkatkan pembelajaran. Representasi multimedia termasuk teks, audio, grafik, foto, animasi, atau video menggunakan konten multimedia di kelas dengan mudah dan efektif dikomunikasikan antara guru dan pelajar. Nah, belakangan ini banyak guru yang mulai menggunakan perangkat teknologi untuk membuat bahan ajar dalam format multimedia. Salah satu contohnya mungkin seperti yang kita gunakan dalam pembuatan video ini yaitu Bandicam ya. Selain itu juga ada PowerPoint. Nah, PowerPoint ini merupakan pendukung utama pengembangan konten e-learning yang cepat untuk merancang instruksi pembelajaran. Berbagai format seperti teks, tabel, gambar, grafik, suara, data visual, klip video, dan sebagainya dapat ditempatkan ke dalam slide PowerPoint. Nah, diketahui bahwa cara pengajaran tradisional menghambat pembelajaran aktif, misalnya dengan cara ceramah saja. Nah, itu kan siswa jadi bersifat pasif. Nah, sedangkan presentasi slideshow hanya memperbesar sifat pasif dari pengajaran. Artinya, jika kita menggunakan presentasi PowerPoint dengan hanya memindahkan dari slide 1 ke slide 2, itu dapat memperbesar sifat pasif siswa gitu. Nah, salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan membuat presentasi bergaya PowerPoint interaktif. Nah, gaya presentasi PowerPoint interaktif sangat menarik dan dinamis dalam berinteraksi dengan siswa melalui interaktivitas visual. Nah, dari sudut pandang pembelajaran, mudah untuk menarik perhatian siswa, tetapi untuk mempertahankan perhatian mereka dan merangsang minat mereka merupakan tugas yang sulit bagi guru. Artinya, presentasi PowerPoint interaktif ini bisa menarik minat siswa gitu, bisa menambah semangat siswa, tetapi untuk mempertahankannya agak sulit. Oke, untuk selanjutnya ada anchor instruksional. Nah, anchor instruksional ini mirip dengan pembelajaran berbasis masalah. Bahan ajar harus mencakup sumber daya yang kaya sehingga dapat mengeksplorasi saat siswa mencoba untuk memutuskan bagaimana memecahkan masalah. Nah, anchor instruksional dirancang untuk membantu siswa mempelajari informasi sehingga dapat diingat kembali dan diterapkan secara fleksibel untuk memecahkan masalah. Penelitian yang relevan menyarankan bahwa pendekatan pedagogis seperti anchor instruksional dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah dengan kompleks dan sikap positif terhadap pembelajaran. Nah, selain anchor instruksional, jurnal penelitian ini juga menggunakan modularitas. Nah, modularitas ini dapat digambarkan sebagai modul dari objek yang kompleks ke objek yang lebih sederhana. Modul dapat dikembangkan, diuji, atau dibagikan secara independen. Nah, menggunakan konsep modularitas pembelajaran dapat membantu guru dan siswa karena desain modul menawarkan keuntungan. Nah, jadi modul itu memiliki berbagai keuntungan. Nah, di sini yang pertama yaitu memungkinkan instruktur
untuk merancang setiap komponen pembelajaran dengan lebih cermat. Nah, setelah instruktur membuat modul pertama itu, dia akan membuat kerangka kerja untuk membuat modul berikutnya. Selain itu, dengan mengerjakan satu modul pada satu waktu, instruktur dapat dengan mudah mengintegrasikan silabus pembelajaran terkait ke dalam setiap modulasi. Nah, selain itu ada desain modular, memungkinkan instruktur untuk mengarahkan bagian tertentu dari proses pembelajaran untuk diubah tanpa harus merombak seluruhnya. Dan keuntungan yang ketiga yaitu dengan menambahkan jenis komponen yang sama ke setiap modul kegiatan pembelajaran, siswa dapat dengan cepat menjalankan pola kegiatan pembelajaran dan memiliki gagasan yang lebih baik tentang apa yang diharapkan. Oke, dari pendahuluan yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan masalah yang pertama yaitu bagaimana tahap-tahap pengembangan media pembelajaran multimedia interaktif berbasis presentasi PowerPoint dengan mengintegrasikan strategi encode instruksional dan konsep modularitas. Yang kedua, bagaimana validitas media pembelajaran multimedia interaktif berbasis presentasi PowerPoint dengan mengintegrasikan strategi encode instruksional dan konsep modularitas. Dan rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana respon siswa terhadap penggunaan media pembelajaran multimedia interaktif berbasis presentasi PowerPoint dengan mengintegrasikan strategi encode instruksional dan konsep modularitas. Nah, dari rumusan masalah tersebut dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu pertama, mendeskripsikan tahap-tahap pengembangan media pembelajaran multimedia interaktif berbasis presentasi PowerPoint dengan mengintegrasikan strategi encode instruksional dan konsep modularitas. Yang kedua yaitu mengidentifikasi validitas media pembelajaran multimedia interaktif berbasis presentasi PowerPoint dengan mengintegrasikan strategi encode instruksional dan konsep modularitas. Dan yang ketiga, mengidentifikasi efektivitas penggunaan media pembelajaran multimedia interaktif berbasis presentasi PowerPoint dengan mengintegrasikan strategi encode instruksional dan konsep modularitas. Oke, pada penelitian ini menggunakan metode dengan model ADDIE atau Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Nah, untuk merancang dan mengimplementasikan kegiatan presentasi multimedia interaktif PowerPoint, yaitu dengan 5 tahap. Yang pertama itu ada tahap analisis. Nah, eksperimen yang dilatar belakangi oleh kebutuhan 98 mahasiswa di Universitas Teknologi di Taiwan Selatan untuk mempelajari Microsoft. Nah, penelitian ini menggunakan pembelajaran eksperimental untuk mengembangkan dan mengevaluasi materi pembelajaran. Nah, total durasi lokakarya adalah 36 jam, dilaksanakan selama 18 minggu dengan durasi waktu 2 jam. Nah, hasilnya itu 83 responden atau 85% dari 98 mahasiswa yang menjadi objek penelitian digunakan sebagai dasar analisis data. Dari peserta tersebut, 48% adalah laki-laki dan 52% adalah perempuan. Nah, setiap subjek yang berpartisipasi dalam penelitian ini secara acak dimasukkan ke dalam kelompok eksperimen, itu sebanyak 43 orang dan kelompok kontrol itu sebanyak 40 orang. Untuk tahapan yang kedua yaitu tahapan rancangan. Nah, pertama, kami menggunakan atau peneliti menggunakan strategi encode instruksional ke dalam slide untuk membangun lingkungan belajar. Kedua, peneliti membuat katalog slide dengan konsep modularitas untuk membangun struktur yang terorganisir secara hierarkis yang disebut dengan jaringan presentasi. Nah, setiap modul ini adalah tayangan slide yang sepenuhnya independen gitu ya. Nah, yang ketiga itu ada peneliti menggunakan teknologi navigasi dalam jaringan presentasi untuk memberi penyaji atau pelajar kemampuan untuk menemukan dan menampilkan konten apapun yang mereka butuhkan dengan cepat, kapanpun mereka membutuhkan.
kapanpun mereka membutuhkannya. Nah, di sini ada gambar satu presentasi PowerPoint linear. Artinya, dalam presentasi PowerPoint yang biasa itu kan hanya memindahkan dari satu slide ke slide yang lain gitu ya. Tidak bisa loncat dari slide 1 langsung ke slide 5, itu tidak bisa. Nah, sedangkan presentasi menggunakan PowerPoint interaktif ini bisa kita lihat dalam modelnya nih. Pada slide 1. Nah, slide 1 ini memiliki bagian slide 1A dan slide 1B. Jadi, antara slide 1 dengan slide 1A dan slide 1B itu merupakan kesatuan yang independen gitu ya. Nah, untuk yang kedua juga sama. Nah, jika kita menjelaskan pada slide 1 lalu ingin langsung ke slide 1B, itu bisa tinggal klik aja tombol navigasinya atau tombol interaktifnya ya. Lalu ada pengembangan. Nah, langkah pertama, kami melakukan strategi anchor instruksional ke dalam materi kurikulum. Karena anchor instruksional menyediakan lingkungan belajar berbasis masalah bagi siswa. Nah, jadi pada anchor instruksional ini, salah satu contohnya itu bisa memasukkan video dalam PPT. Nah, video ini tidak hanya sekedar ditonton saja, tetapi disisipkan masalah yang harus dipecahkan oleh siswa. Nah, tujuan dari anchor instruksional adalah untuk membangkitkan semangat siswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir dan sikap yang efektif yang mengarah pada pemecahan masalah yang efektif dan berpikir kritis. Langkah keduanya yaitu gaya presentasi interaktif menawarkan fleksibilitas dan kemudahan penggunaan dan efisiensi dalam mengolah slide presentasi. Karenanya, kami mengadopsi atau peneliti mengadopsi konsep modularitas untuk membagi konten dari keseluruhan presentasi menjadi modul-modul individual. Nah, setiap modul adalah tayangan slide yang sepenuhnya independen, yang hanya berisi beberapa slide yang saling terkait. Lalu langkah ketiga, nah kita harus memastikan bahwa sesuatu harus sederhana dan hanya memiliki satu ide utama per slide. Jadi dalam satu slide itu tidak boleh memiliki banyak ide yang kompleks gitu ya. Artinya hanya satu ide yang sederhana saja. Nah, untuk langkah yang keempat yaitu peneliti melakukan navigasi web untuk mengintegrasikan modul-modul terpisah ini untuk membangun jaringan presentasi hierarkis. Nah, teknologi navigasi hyperlink memudahkan guru untuk berinteraksi dengan siswa dan menjadi jauh lebih alami dan spontan. Lalu tahapan yang keempat yaitu penerapan. Nah, dalam penelitian tersebut, kelompok eksperimen yang berjumlah 43 siswa diajar dengan materi PowerPoint interaktif. Sedangkan kelompok kontrol yaitu 40 siswa diajar melalui metode ceramah PowerPoint tradisional di mana guru mempresentasikan konten yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam pembelajaran. Nah, dengan memudahkan PowerPoint interaktif, guru mengarahkan siswa ke lingkungan cerita dan grafik komik. Nah, hal tersebut dapat menarik perhatian siswa karena menarik dan terkait dengan pengalaman yang meningkatkan perkembangan kognitif mereka. Nah, komunikasi visual berbasis gambar memungkinkan untuk meningkatkan pembelajaran dan ingatan. Selanjutnya, jika ada pertanyaan antara informasi yang disajikan pada slide saat ini dan slide sebelumnya, guru dapat mengklik tombol interaktif pada slide dan langsung menautkan ke bagian yang diinginkan. Nah, sebagian besar slide PowerPoint berisi teks, gambar, dan tabel untuk menyampaikan konsep. Materi pembelajaran didistribusikan kepada peserta didik melalui platform e-learning Tallinn University of Technology. Nah, siswa dapat mengunduh presentasi PowerPoint setelah kelas berlangsung. Di akhir semester, kedua kelompok diberikan post-test dan angket. Nah, untuk meminimalkan kesalahan eksperimen pengajaran dan meningkatkan validitas internal penelitian ini, variabel kontrol untuk kedua kelompok akan sama selama periode penelitian. Nah, ini merupakan contoh tampilan presentasi PowerPoint interaktif. Nah, di sini ada tampilan mengenai presentasi PowerPoint interaktif. Nah, di sini terdiri atas tombol-tombol interaktif ya yang bisa kita klik ketika
ingin pindah ke slide yang kita inginkan gitu ya. Nah, oke lanjut. Lalu ada evaluasi. Nah, pretest dan posttest digunakan dalam penelitian ini. Tes awal dirancang untuk menilai pengetahuan awal siswa, dan tes akhir dirancang untuk mengukur hasil belajar siswa. Pengumpulan data mahasiswa mengenai persepsi belajar mereka dari perkuliahan dengan presentasi PowerPoint diperoleh di akhir kegiatan eksperimen. Nah, kuesioner persepsi pembelajaran diadopsi dan dimodifikasi dari survei sebelumnya. Tujuan kuesioner adalah untuk menilai sikap umum, minat, dan kemanjuran mereka untuk presentasi PowerPoint. Nah, ini adalah survei 16 item menggunakan skala tipe Likert 5 poin, dengan 1 sangat tidak setuju dan 5 sangat setuju, dan termasuk pernyataan positif dan negatif. Jadi, untuk menjelaskan hasil survei, urutan nilai pernyataan negatif diatur kembali sebelum kelompok menghitungnya. Kemudian, skor yang lebih tinggi menunjukkan persepsi belajar yang lebih positif terhadap presentasi PowerPoint. Nah, semua item disajikan dalam tabel 1, terus keandalan konsistensi internal kuesioner dinilai dengan alpha Cronbach. Alpha sama dengan 0,87, tingkat signifikan ditetapkan pada P 0,05. Oke, kita langsung ke hasil penelitian. Nah, yang pertama itu mengenai survei persepsi belajar. Analisis uji T independen dan ukuran efek dilakukan untuk menilai pengaruh kelompok eksperimen dengan presentasi PowerPoint interaktif dan kelompok kontrol dengan presentasi PowerPoint linear tradisional terhadap skor persepsi belajar. Nah, tabel 1 yang akan ditunjukkan di slide selanjutnya ya, menunjukkan hasil signifikan dari analisis eksperimen yang menunjukkan bahwa siswa dalam kelompok eksperimen menemukan elemen visual, misalnya gambar, bagan, grafik, atau tabel, membantu dalam presentasi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa presentasi PowerPoint interaktif memberikan interaktivitas visual yang kaya dan guru secara efektif menggunakan teknologi pembelajaran untuk menyajikan bahan ajar. Oleh karena itu, mereka menyatakan bahwa penggunaan teknologi pembelajaran oleh instruktur membantu mereka memperhatikan di kelas. Gitu. Ini tabel satunya ya. Ini tuh bagian dari mean atau rata-rata, terus defisiensi standar, dan uji tes survei persepsi belajar siswa. Bisa dilihat 16 itemnya ya. Yang pertama itu menggunakan contoh, terus gambar, grafik, dan tabel dalam presentasi gitu, dan sebanyaknya. Oke, masih banyak lagi ya, pokoknya sampai 16. Nah, menurut teori kognitif pembelajaran multimedia, siswa belajar lebih baik dari kata-kata dan gambar daripada dari kata-kata yang dicetak atau diucapkan saja. Nah, selain menggunakan teori anchor instruksional untuk melakukan untuk memasukkan cerita dengan grafik komik yang secara efektif membuat siswa merasa bahwa presentasi dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang isi pembelajaran. Mereka juga bisa mengingat pengalaman di kelas, lalu akhirnya mereka merasa lebih percaya diri untuk ujian. Nah, dibandingkan dengan kelompok eksperimen, siswa pada kelompok konvensional merasa kesulitan untuk memahami mata pelajaran. Mereka harus bekerja keras, mereka menghabiskan lebih banyak waktu belajar untuk ujian, dan dengan demikian hasil ini mencerminkan bahwa presentasi PowerPoint interaktif bermanfaat bagi siswa dalam kelompok eksperimen. Nah, di sini ada gambar diagram batang ya mengenai hasil pretest dan posttest. Nah, jadi sebelum pretest itu jadi sebelum diterapkannya presentasi PowerPoint interaktif ini, lihat ya, bisa dilihat ya, pretestnya itu hanya sekitar 40 lebih lah ya. Nah, setelah dilakukan posttest pada 2 kelompok ya, kelompok kontrol dan eksperimen ini tidak beda jauh sih.
tapi hasilnya meningkat lumayan signifikan gitu. Nah, tabel 2 memuat data hasil pretest yang menunjukkan bahwa siswa di kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki pengetahuan sebelumnya yang setara. Nah, hasil menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok pada post-test. Nah, hal ini dapat disebabkan oleh post-test yang merupakan ujian akhir semester di sekolah, sehingga membuat kedua kelompok belajar dengan sangat keras dan menghabiskan waktu yang cukup untuk belajar apapun alat yang disediakan. Namun, kemajuan antara pretest dan post-test kelompok eksperimen masih lebih tinggi daripada kelompok kontrol. Nah, instruksional dan cara presentasi multimedia interaktif merangsang minat siswa dan mempertahankan semangat mereka gitu. Oke, kita masuk ke pembahasan atau diskusi. Nah, jadi PowerPoint interaktif dengan presentasi yang lebih visual dan tematik dapat memfasilitasi pembelajaran. Menurut teori kognitif pembelajaran multimedia, siswa yang memilih dari kedua mode grafis dan teks mampu membangun lebih banyak koneksi antara representasi mental, verbal, dan visual. Nah, selain itu, penelitian menunjukkan bahwa konteks pembelajaran dapat sangat mempengaruhi motivasi siswa karena materi ajar yang menantang, opsional, dan mendorong persepsi pengendalian diri dan otonomi dapat secara efektif memotivasi siswa. Nah, presentasi PowerPoint interaktif disertai dengan strategi anchor instruksional membantu siswa untuk memperoleh lebih banyak informasi dan mengingat lebih banyak ide. Pendekatan ini akan mendorong siswa menjadi lebih aktif terlibat dalam pembelajaran dengan menempatkan atau menambahkan instruksi di sekitar topik yang menarik dan dengan demikian memperkuat pembelajaran mereka. Nah, presentasi yang koheren, eksplisit, dan sistematis bermanfaat bagi siswa. Nah, presentasi PowerPoint interaktif menggabungkan hyperlink dan strategi desain hierarkis yang memberikan fleksibilitas dan efisiensi kepada guru dalam mengelola slide presentasi. Guru juga dengan mudah mengubah dan memilih slide tertentu untuk membantu siswa dengan pertanyaan mereka, sehingga membantu proses kognitif dalam memahami konten yang diajarkan. Nah, melalui percobaan, kami menemukan bahwa tombol interaktif dengan pendekatan hyperlink ke PowerPoint membangun fleksibilitas untuk pembelajaran dan memungkinkan siswa dan guru bersama-sama memilih topik yang sesuai. Nah, pendekatan ini membedakan dengan presentasi linear tradisional. Selain itu, menambahkan animasi untuk memudahkan dalam memahami konten dan grafik bagian demi bagian dapat langsung menarik perhatian siswa, menarik perhatian mereka, dan mendorong mereka untuk belajar lebih banyak tentang materi yang diajarkan. Nah, dari sudut pandang desain pembelajaran, penelitian ini menggabungkan konsep modularitas ke dalam PowerPoint interaktif. Nah, selama proses perencanaan dan konstruksi sebenarnya, strategi ini membuat seluruh material tetap modular dan dapat digunakan kembali. Nah, strategi ini memungkinkan untuk memberikan manfaat dari penyederhanaan sejumlah slide, mengembangkan modul secara mandiri, memuat atau menggunakan kembali modul dari lokasi yang berbeda, dan meminimalkan waktu unduh. Nah, selanjutnya, konten dapat diperbarui tanpa banyak usaha dan tepat waktu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini adalah pendekatan yang lebih hemat biaya dan efisien waktu untuk desain instruksional. Nah, dari pembahasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama itu, penelitian ini menggunakan strategi anchor instruksional dan konsep modularitas. Nah, tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis, rancangan, pengembangan, penerapan, dan evaluasi. Nah, dengan menggunakan variabel kontrol yang sama, dapat meminimalkan kesalahan eksperimen pengajaran dan meningkatkan validitas pada penelitian ini. Nah, hasil survei penelitian ini menunjukkan bahwa siswa pada kelompok eksperimen memiliki sikap yang lebih positif atau hasil belajar meningkat terhadap pembelajaran daripada siswa pada kelompok kontrol. Berikut adalah
daftar pustakanya ya dari jurnal internasional ini. Lumayan banyak, sampai 4 slide. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.